Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Muhammad Yamin, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yamin adalah seorang tokoh multidimensi dalam sejarah Indonesia. Yang dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin diakui sebagai salah satu perintis puisi modern Indonesia. Dengan karya-karya berbahasa Melayu yang mengandung semangat nasionalisme dan romantisme kebangsaan. Di samping kiprah kesusastraannya, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai pelopor penting dalam perumusan Sumpah Pemuda, yang menjadi tonggak sejarah persatuan nasional. Atas dedikasinya terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas kebangsaan Indonesia, Muhammad Yamin diberi gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1962 di Jakarta. Tokoh ini berasal dari keluarga Minangkabau yang terpelajar, dan tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai adat dan pendidikan. Pendidikan formal Muhammad Yamin dimulai di sekolah rendah Belanda, dilanjutkan ke sekolah hukum di Jakarta, Rekatoge School, tempat beliau mendalami ilmu hukum, dan mulai aktif dalam dunia pergerakan kebangsaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yamin aktif dalam dunia sastra dan politik sejak awal dekade 1920. Pada tahun 1928, Muhammad Yamin menjadi salah satu tokoh penting dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II, yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di masa revolusi dan pasca kemerdekaan, Muhammad Yamin turut serta dalam berbagai jabatan penting kenegaraan, termasuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yamin lahir dan menghabiskan masa kecil di Sumatera Barat. Namun kiprahnya dalam perjuangan kebangsaan dan kebudayaan menjangkau tingkat nasional di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Indonesia. Pusat aktivitas Muhammad Yamin dalam dunia politik dan kebudayaan berpusat di Jakarta. Tempat beliau juga menghembuskan napas terakhirnya, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yamin dihormati dan dikenang karena kontribusinya yang besar dalam membentuk narasi kebangsaan Indonesia. Sebagai penggagas ide Indonesia sebagai satu kesatuan budaya dan bangsa, Muhammad Yamin menciptakan gagasan tentang masa lampau Nusantara yang gemilang dan membangkitkan semangat nasionalisme. Lewat tulisan-tulisan sejarah, pidato politik, dan karya sastra seperti Tanah Air, Indonesia Tumpah Darahku, dan Ken Arok dan Ken Dedes, Muhammad Yamin menginspirasi generasi muda untuk memelihara cita-cita kebangsaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Muhammad Yamin memengaruhi sejarah persatuan Indonesia dengan memadukan antara kekuatan intelektual, seni bahasa, dan perjuangan politik. Muhammad Yamin menggunakan puisi sebagai medium untuk membangkitkan rasa cinta tanah air. Memanfaatkan forum-forum pergerakan pemuda untuk membentuk identitas nasional yang inklusif. Serta menyusun gagasan konstitusional tentang negara Indonesia merdeka dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melalui pendekatan lintas bidang ini, Muhammad Yamin tidak hanya menjadi pelopor Sumpah Pemuda, tetapi juga pencipta imaji keindonesiaan yang kokoh dan menjadi fondasi persatuan bangsa hingga kini. Muhammad Yamin merupakan tokoh sentral dalam konstruksi ideologi dan identitas kebangsaan Indonesia modern yang berakar dari semangat kebudayaan dan perjuangan kemerdekaan.
Kiprah Muhammad Yamin sebagai perintis puisi modern Indonesia tercermin melalui gaya bahasanya yang menggabungkan pengaruh romantisme barat dengan nilai-nilai luhur Nusantara. Dalam karya-karya awalnya seperti Tanah Air tahun 1922 dan Indonesia Tumpah Darahku, Muhammad Yamin menegaskan peran bahasa Melayu sebagai pengikat persatuan, sekaligus menjadi cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam ranah sejarah dan kebudayaan, Muhammad Yamin dikenal sebagai pemikir besar yang mengangkat kejayaan masa silam Nusantara sebagai dasar legitimasi moral untuk kemerdekaan Indonesia. Melalui narasi-narasi historis yang beliau konstruksi, seperti tentang Sriwijaya, Majapahit, dan tokoh-tokoh legendaris seperti Gajah Mada, Muhammad Yamin tidak sekadar menulis sejarah, melainkan membentuk mitos kebangsaan yang mempersatukan berbagai suku dan etnis di Indonesia dalam satu kesadaran historis yang kolektif. Dengan itu, Muhammad Yamin menjadi pionir dalam historiografi nasional Indonesia yang berorientasi ideologis dan kultural. Dari sisi hukum dan kenegaraan, Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang paling awal mengusulkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato terkenalnya pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Di balik perdebatan panjang mengenai siapa pencetus asli Pancasila, peran Muhammad Yamin tetap diakui sangat signifikan dalam proses pembentukan ideologi negara yang plural, nasionalis, dan demokratis. Dalam politik praktis, Muhammad Yamin tercatat sebagai tokoh strategis di lingkungan pemerintahan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Muhammad Yamin menjabat sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Menteri Kehakiman. Di bidang pendidikan, Muhammad Yamin berupaya memajukan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada nilai kebangsaan dan kesetaraan sosial. Muhammad Yamin juga dikenal sebagai salah satu penggagas lahirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat prinsip kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Dari dimensi sosiologis, Muhammad Yamin dipandang sebagai simbol dari jembatan antara elit terpelajar pribumi dengan masyarakat akar rumput yang sedang mencari arah identitas nasional. Sebagai putra Minangkabau yang berasal dari daerah kolonial di luar Jawa, kehadiran Muhammad Yamin dalam struktur kekuasaan dan kebudayaan nasional mencerminkan inklusivitas dalam pembentukan negara bangsa Indonesia. Gagasan Muhammad Yamin tentang keindonesiaan berangkat dari nilai-nilai lokal yang diangkat ke tingkat nasional, sehingga memperkuat legitimasi ide persatuan dari bawah ke atas. Dalam dimensi kebudayaan, Muhammad Yamin meyakini bahwa bahasa, sejarah, dan kesusastraan adalah alat revolusi yang harus digunakan secara sadar untuk membentuk kepribadian nasional. Pandangan ini menjadikan Muhammad Yamin berbeda dari sebagian tokoh kontemporer lainnya yang hanya menitik beratkan pada perjuangan fisik atau diplomasi. Muhammad Yamin memanfaatkan kekuatan imajinasi kultural untuk menggerakkan semangat kebangsaan. Dan inilah yang menjadi warisan paling abadi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kontribusi Muhammad Yamin juga berdampak dalam pembentukan narasi resmi negara terhadap masa lalu dan masa depan bangsa. Melalui posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, Muhammad Yamin turut terlibat dalam produksi kebijakan memorialisasi seperti pembangunan museum, pengarsipan sejarah nasional, dan penyusunan kurikulum pendidikan sejarah yang menempatkan nasionalisme sebagai landasan pembelajaran. Peran ini menjadikan Muhammad Yamin bukan hanya pejuang, tetapi juga arsitek kesadaran sejarah bangsa. Wafatnya Muhammad Yamin pada tanggal 17 Oktober tahun 1962 menjadi akhir dari perjalanan seorang pemikir besar yang sejak muda telah membaktikan diri bagi Republik. Namun pemikiran, karya, dan semangat Muhammad Yamin terus hidup dalam struktur kenegaraan,
bahasa, budaya, dan pendidikan Indonesia hingga kini. Sebagai penggagas, pemikir, dan pemelihara jiwa bangsa, Muhammad Yamin merupakan simbol dari sinergi antara kebudayaan dan politik dalam membentuk Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.